Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya ahli gizi rosehan. Mudah-mudahan pemirsa dalam keadaan sehat, amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini saya akan menjelaskan seputar indeks glikemik. Tentu Anda semua sudah pernah mendengar apa itu indeks glikemik. Hari ini saya akan sampaikan tentang info indeks glikemik. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, dan juga bagikan kalau memang ini bermanfaat. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, ahli gizi rosehan. Oke, indeks glikemik. Ya, indeks glikemik itu apa? Yaitu suatu indikator di mana untuk mengetahui seberapa cepat dia bisa meningkatkan kenaikan gula darah kita saat kita makan. Ya, makin tinggi indeks glikemik artinya akan berisiko meningkatkan gula darah kita menjadi meningkat. Dengan kata lain, ini sebagai acuan bagi kita untuk berusaha menghindari bahan makanan yang memang bisa mempengaruhi gula darah kita menjadi naik ya. Apalagi bagi Anda yang sudah mengalami penyakit diabetes mellitus ya, Anda akan dianjurkan untuk menghindari bahan makanan yang indeks glikemiknya tinggi. Berapa batasannya dari itu ya? 55 ke bawah ya, indeks glikemik 55 ke bawah itu dikatakan kurang. Nah, kemudian 56 sampai dengan 69 itu sedang ya. Nah, 70 ke atas itu sudah dikatakan tinggi. Ya, ada beberapa kriteria memang. Misalnya bahan makanan yang tinggi itu adalah bahan makanan sumber gula ya, sirup ya, kemudian nasi juga tinggi ya. Ini juga perlu diperhatikan, memang beberapa bahan makanan yang tinggi indeks glikemik ini harus dihindari. Kemudian yang sedang itu misalnya kacang-kacangan ya. Ada beberapa bahan makanan lain yang indeksnya memang sedang. Nah, kalau yang direndah itu biasanya dari buah-buahan ya. Walaupun sebagian buah-buahan ada yang tinggi, tapi rata-rata memang buah-buahan itu indeks glikemiknya rendah. Tapi tidak semua buah-buahan rendah pemirsa. Kadang-kadang ada beberapa buah yang rendah dulu baru naik, misalnya pisang atau nangka ya. Pisang itu kan kalau dia masih muda, masih baru dipetik, masih warna kuning-kuningan, itu indeks glikemiknya rendah. Tapi seiring dengan waktu sampai dia sudah berbintik-bintik, itu akan meningkat indeks glikemiknya. Oleh karena itu Anda harus memperhatikan mengkonsumsi bahan makanan yang memang akan meningkat indeks glikemiknya ya. Nah, ada beberapa bahan makanan memang yang indeks glikemiknya tinggi tapi dia bisa rendah nanti setelah dia dimasak berbarengan dengan minyak misalnya ya. Ada beberapa itu yang menurun ya. Kemudian ada beberapa juga yang misalnya dari indeks glikemik tinggi dengan bergabung dengan yang rendah, dia akan ikut turun gitu ya. Nah, ini memang terjadi siklus perputarannya. Yang jelas indeks glikemik harus Anda perhatikan ya, karena dengan melihat indeks glikemik Anda akan terhindar dari peningkatan gula darah yang tinggi. Rata-rata indeks glikemik yang rendah itu pada buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Oleh karena itu kita selalu dianjurkan bagi Anda yang mempunyai masalah dengan diabetes ya, Anda disarankan untuk mengkonsumsi buah-buahan sebagai snack atau selingan ya, karena dia indeks glikemiknya rendah. Dan sebaiknya Anda menghindari bahan makanan yang tinggi indeks glikemik ya. Anda bisa lihat di tabel di YouTube ya, di Google indeks glikemik yang tinggi, rendah, dan sedang. Ini sebagai acuan bagi Anda agar Anda berhati-hati mengkonsumsi bahan makanan yang indeks glikemik tinggi. Karena memang mereka dicerna tubuh dengan proses yang cepat ya. Yang tinggi ini memang cepat menaikkan gula darah. Dan gula darah yang tidak terkontrol akan berbahaya. Apalagi kalau orang sudah mengalami diabetes, peningkatan gula darah ya, hiperglikemi, ini justru menyebabkan berbagai macam penyakit, bahkan bisa menjadi koma ya, yang kita kenal dengan koma diabetikum. Jadi memang mengontrol pola makan itu penting ya, mengontrol makanan yang tinggi indeks glikemik itu penting, apalagi kalau Anda mengalami penyakit diabetes. Penyakit diabetes adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tapi bisa bertahan seperti orang biasa dengan menjaga pola makan ya, menjaga pola makan dengan bagus ya, menghitung kebutuhan kalorinya yang diberikan oleh ahli gizi. Ahli gizi banyak pemirsa di puskesmas, di rumah sakit. Anda bisa konsultasi. Anda juga kalau pengen konsultasi ke saya, silahkan Anda input aja saya ya, saya akan bantu nanti apa-apa yang akan Anda tanyakan ya. Oleh karena itu selalu jaga kesehatan, jangan sampai kita terkena penyakit baru kita menjaga. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati ya. Untuk mencegah semuanya memang kita harus menerapkan pola hidup yang sehat dan seimbang, mengkonsumsi bahan makanan yang bergizi, beraneka ragam, bervariasi ya. Kemudian menghindari bahan makanan yang tinggi lemak, tinggi garam ya, tinggi natrium ya, kemudian tinggi kolesterol ya, kemudian juga asam urat. Dan perbanyak mengkonsumsi air putih ya. Ingat,
waspada dengan mengkonsumsi bahan makanan yang indeks glikemiknya tinggi karena dia cepat meningkatkan gula darah. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.